Shalom jemaat Tuhan, ada semangat hari ini? Puji Tuhan, firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4 katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ada banyak hari-hari ini ada banyak alasan untuk kita susah, sedih karena banyak pergumulan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah saudara, ada lebih banyak alasan untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu mari kita memuji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Siapkan hati kita saudara, kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya dalam kehidupan kami. Kami kuat karena kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Yesus.
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang hidup. Terima kasih Bapa, Kau layakkan kami untuk boleh kembali beribadah bersama Tuhan, meski dari tempat kami masing-masing secara online. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Kau berikan. Sungguh Bapa, nama-Mu yang kami tinggikan di setiap kali ibadah online ini Tuhan. Kau yang kami sanjung tinggi, kebenaran firman-Mu Bapa. Dan Engkau sendiri yang akan beracara dalam kehidupan setiap hati kami, Roh Kudus, itu yang kami sungguh nantikan. Tuhan, biarlah di masa yang boleh ada ini Bapa, biarlah kami umat-Mu di seluruh bumi ini Tuhan, terlebih kami yang ada di GBI Rogria Jogja Ministry ini Tuhan, di Jogja, Temanggung Parakan maupun Griya Solo Tuhan, biarlah setiap kami memiliki sadar akan Engkau. Amin. Biarlah setiap kami ini Tuhan, terus mengarahkan pandangan mata kami tertuju kepadamu. Fokus kami adalah Engkau dan kerajaan Allah. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan kami boleh beroleh hidup yang kekal yang daripadamu Tuhan. Sungguh Bapa, kami ini enggak berdaya,
Kami butuh kekuatan yang daripadamu Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu, kreativitasan yang daripadamu Bapa. Sehingga Tuhan di kesempatan hidup yang masih ada ini Tuhan, kami mendapatkan hikmat kebijaksanaan daripadamu sehingga setiap apa yang boleh kami putuskan dalam kehidupan kami Bapa, itu boleh hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya kingdom proteksi-Mu Tuhan ada menyertai setiap anak-anak yang sungguh hati mencari Engkau. Ya Tuhan. Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, biarlah Tuhan kekuatan yang daripadamu itu yang terus Tuhan membaharui kehidupan kami Bapa. Biarlah kami tetap kuat dan teguh beriman kepadamu Tuhan. Ya Tuhan. Badai boleh silih berganti Bapa, tapi tetap Engkau yang menjadi tempat sandaran kami. Tempat kami mengadu, tempat kami berseru. Dan kami yakin itu semuanya Tuhan tidak akan berlalu sia-sia Tuhan. Sebab di dalam Engkau sungguh kami beroleh pengharapan yang sejati. Amin. Dan Kau yang akan berikan kami kekuatan Tuhan. Kau yang akan ajar kami Tuhan untuk tinggal di dalam cinta kasih-Mu. Sehingga di masa-masa yang dikatakan sulit ini Tuhan, di masa-masa yang boleh ada ini Tuhan, kami Kau mampukan untuk tetap boleh saling menolong, saling berbuat baik Tuhan, saling mengampuni, saling mengasihi Tuhan. Kami tinggal di dalam cinta kasih-Mu. Ya. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan boleh memancarkan cinta kasih-Mu Tuhan melalui hidup setiap kami. Amin. Dimanapun setiap kami Kau tempatkan. Sehingga Tuhan yang dalam permasalahan hidup apapun itu Tuhan, boleh tetap berkata, Engkaulah Tuhan pengharapanku. Amin. Yang sakit beroleh sukacita Tuhan yang daripadamu dan akan mendapat kekuatan yang baru. Amin. Kami gak mau Tuhan jatuh tergeletak. Kami mau ikuti kebenaran firman-Mu. Dan kami juga tidak lupa Tuhan membawa doa, memberkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan dari pemerintahan Pak Jokowi Tuhan, dan staf pemerintahannya di pusat bahkan setiap Tuhan, pemerintahan yang ada di seluruh penjuru Indonesia ini Tuhan, RT RW yang ada, Kau berkati sehingga kebijaksanaan yang boleh diambil diputuskan untuk bangsa ini, semuanya Tuhan boleh diambil di dalam roh yang takut akan Engkau. Amin. Biarlah roh yang takut akan Engkau itu ada di Indonesia Bapa, dan biarlah di masa ini Tuhan sungguh pertobatan sejati itu boleh mewarnai kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami, permohonan kami naikkan di hadapan-Mu. Kami yakin Tuhan, karena kami percaya kepada siapa Tuhan kami menunjukkan doa ini, yaitu kepada Engkau Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Yesus. jadilah surut kehendak-Mu Bapa, karena itu yang terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Ku
yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Katakan sini. kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Oh, kemenangan. Kemenangan Terjadi di sini. Haleluya. 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 Bapak, kami mengucap syukur. Sebab tidak ada kebohongan atau dusta sedikit pun di dalam Kristus. Sehingga kami beroleh sauh yang kuat bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Oleh karenanya Tuhan, kami percaya dan meletakkan iman percaya kami di dalam genggaman kasih setia Tuhan. Kami berhenti bertanya-tanya sampai kapan, sampai kapan, sampai kapan. Kami melayangkan pandang untuk percaya kepada Kristus. Kami akan mengurangi lihat ke bawah, kiri, kanan. Kami akan lebih sering untuk lihat ke atas. Ya, Berserah kepadamu ya Bapa. amin. Oleh karenanya hamba sungguh-sungguh berdoa. Kami semua di tempat ini Tuhan. Biarlah saat umat-Mu beribadah bersama kami satu hati. Kami tidak menyebutnya dunia maya. Sebab kami ini makhluk roh ya Tuhan. Biar sungguh ada kesehatian, sungguh ada kesatuan, sungguh ada kerukunan. Amin. Sehingga umat Tuhan dimanapun berada mengalami Kristus melalui ibadah ini. Amin. Yes, Tuhan. Sebab itu sungguh yang kami butuhkan Tuhan. Dan biarlah melalui mengalami Kristus tersebut, kami dikaruniakan kuasa hikmat firman Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Dan sukacita yang bagai sungai yang terus melanda kami sehingga kami boleh dibasuh murni, tidak khawatir, tidak takut lagi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur, semua sambut firman Tuhan bersama katakan Amin. amin, amin, amin. Bisakah walaupun di rumah semua berikan tepuk tangan yang sepantasnya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semuanya. Haleluya. Saya senang sekali minggu kemarin saya dengar dari telinga saya, anak-anak saya di rumah sungguh meneriakkan shalom sampai tetangga kanan kiri boleh dengar ya. Tapi kalau saudaraku Anda bertetanggaan dengan masjid ya itu butuh urapan khusus sama Tuhan ya. But I think it's okay. Bulan Juni Rock Ministry tema khotbahnya adalah communication. Kemarin ya itu collaboration, kolaborasi, ini komunikasi. Dan saya akan sampaikan suatu khotbah berseri yang saya curiga tidak sempat habis karena sangat singkat waktunya dan hanya ada beberapa kali ibadah saja. Nanti saya akan coba kabulkan permohonan untuk bikin suatu program khusus umat Tuhan untuk membahas lebih dalam. Maka tajuk yang saya pakai oleh anugerah Tuhan yakni Wonderful Counselor. Penasehat yang ajaib. Istilah penasehat yang ajaib bisa saudara temukan bermula dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima mengenai Kristus Yesus dan nubuatan kedatangan Sang Mesias di muka bumi ini, di mana beliau disebut dengan 4 gelar dan salah satunya adalah penasehat ajaib. Umat Tuhan, saya meyakini bahwa setiap anak Tuhan, ya siapapun itu, termasuk kakak, adik, kecil, umur apapun itu adalah counselor, adalah penasehat. Kita ini dididik untuk berbicara, tidak sembarangan berbicara, tidak sembarang bertutur kata atau bersikap, tapi semua daripada tindak tanduk etos kerja tutur kata kita, biarlah boleh diurapi Tuhan, memulihkan, menguatkan orang yang mendengarkannya umat Tuhan. Dan saya mau ingatkan semuanya, ya tidak ada konsep
anak emas dalam kerajaan Allah. Tidak ada. Tuhan lebih sayang Sam, ini saudaraku ya, anak kami Sam saudaraku. Ini yang pelayanan semua orang hebat, itu Joseph saudaraku, saudara tahu orang paling hebat di zamannya. Ya, penasehat yang luar biasa oleh Firaun, ini Samuel sang nabi, ini Gio, nama Tuhan sendiri. Nah yang paling biasa rakyat jelata cuman ini, nah Ferry mas, pilih saya Ferry ya saudaraku ya, beda level sama Tuhan. Gak ada konsep Tuhan bilang bahwa Tuhan lebih sayang Sam karena namanya mirip Nabi Samuel, lalu Tuhan gak sayang Ferry, tidak ada seperti itu sama Tuhan. Tuhan sayang semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Tapi kenapa ada perbedaan umat Tuhan? Karena memang ada orang-orang hidupnya berbeda. Jadi mari kita belajar sungguh-sungguh. Kok keluarga itu lebih bahagia dari punya kita ya? Cari tahu kenapa. Mas Agung sama Ane itu kok kayak orang baru pacaran ya. Deket-deket terus cekiki-cekiki gitu saudaraku ya. Dan saya selalu bela karena itu muhrimnya Agung ya. Asal Agung itu mau ngomong apapun, berbisik di telinga selama itu Ane itu enggak masalah. Kecuali dia lakukannya sama Mas Widya atau Asalim. Jadi umat Tuhan, lalu apa yang membedakan semuanya? Apa? Kalau ada keluarga bahagia harmonis, ada keluarga enggak harmonis, apa yang membedakannya? Sudah pikir uang? Ya uang ngefek, tapi bukan itu. Karena kita lihat banyak keluarga yang uangnya enggak masalah, bermasalah. Ya tidak. Oh Pak, kalau keluarga ini ya itu karena good looking. Keluarganya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oh tidak umat Tuhan. Saya udah lihat banyak keluarga yang cantik, ganteng, hancur lebur, banyak umat Tuhan. Oh Pak, kalau ini keluarganya isinya wajahnya jelek semua, jadi low maintenance, enggak umat Tuhan. Saya lihat banyak keluarga, maafkan saya, mukanya di bawah rata-rata umat Tuhan dan mereka bego sekali dalam berhubungan satu sama lain. Lalu apa yang membedakannya? Komunikasi. Komunikasilah faktor pembeda yang vital, berakibat fatal umat Tuhan. Caramu berhubungan satu sama lain dalam rumah tangga, di rumahmu, di bawah satu atap yang sama, itu fatal. Ya, tidak berkaitan dengan uang, tidak berkaitan dengan wajah atau intelijensia. Hari-hari ini saya diingatkan oleh Bapak rohani saya, Dedi Arifin, ya, bahwa dunia sedang dididik oleh apa yang disebut new normal. New normal. Apa itu Caleb normal? Saudara saya diingatkan, apakah kamu pikir yang normal itu adalah ibadah di satu gedung yang besar? Saudara itu abnormal, itu abnormal. Saudara kalau baca kisah para rasul, yang disebut kekristenan normal saat itu di rumah-rumah, persis seperti yang kita lakukan sekarang. Itu yang normal. Ya. Jadi kita sedang dididik untuk tidak lupa akar kita bertumbuh itu seperti apa. Saya ketemu banyak orang hebat umat Tuhan, yang kalau di luar rumah hebat. Begitu di dalam rumah, dia musuh semua anaknya, musuh istrinya, mencurigakan. Dia hanya tidak bermusuhan dengan pembantunya, itu mencurigakan. Ya. Jadi sekarang apakah kita berkemenangan di rumah kita masing-masing umat Tuhan? Atau kita akan jadi orang, aku enggak tahu ya Pak, bukankah ada tertulis seorang nabi tidak dihormati di rumahnya sendiri, ayat apa itu? Yesus tidak seperti itu. Ya, seorang nabi ditolak di tempat kediamannya artinya kota atau kampungnya umat Tuhan. Dan apakah kamu berani mensejajarkan dirimu seperti Yesus? Apa yang harus kita benahi? Komunikasi. Cara kita berkomunikasi saat bagaimana kita melakukannya. Nah di tempat ini saya, oh my goodness waktunya sangat mepet sekali. Saya ajak saudara untuk mencermati. Betapa indah, unik dan berharganya kitab Yohanes. Melalui kitab Yohanes kita belajar bagaimana Kristus Yesus berkomunikasi langsung ya dengan berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang. Dan kita bisa melihat apa yang dominan dibikin oleh orang-orang itu. Dan bagaimana Kristus Yesus itu meresponinya. Sehingga kita belajar dari dua sisi. Sisi pertama mewakili diri kita sendiri. Sisi kedua adalah mewakili daripada Kristus. Harusnya kita itu respon macam bagaimana.
Izinkan saya melayani saudara dalam tempo yang sangat singkat. Kita buka bersama kitab Yohanes pasal 1. Ayatnya yang 45 sampai dengan 51. Saya baca beberapa poin saudaraku untuk membantu kita memahami pesan Tuhan minggu ini. Yohanes pasal pertama, ayat 45 sampai dengan 51, saya baca sampai titik tertentu saja. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Para berarti tidak hanya satu nabi, berarti banyak nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Perhatikan, kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Sampai di situ terlebih dahulu, umat Tuhan. Apa yang kita pelajari? Saya percaya pada saat itu karena dalam penjajahan Romawi, semua orang Israel menantikan Mesias. Seperti sekarang kita menantikan vaksin corona COVID-19, umat Tuhan. Menantikan berita bahagia bahwa kita bisa survive dengan suatu metode atau formulasi tertentu. Kemarin ada anak saya yang sangat antusias tanya, B, adakah suatu formula bisnis yang pasti di tengah masa seperti ini, sehingga kalau aku rela mengeluarkan sejumlah ini, maka aku pasti mendapatkan sejumlah ini dikali-kali. Saudaraku ya, saya dengan enteng tanpa berpikir jawab tidak, hanya Tuhan Yesus yang pasti. Hari-hari ini orang sebel sama Tuhan, kalau ditanyain, menurut kamu gimana? Lalu kita bilang doa. Ada enggak sih nasihat selain doa, umat Tuhan? Saya pernah meremehkan nasihat itu dan saya bertobat. Doa, mengenal Tuhan adalah solusi paling tepat di tengah situasi seperti ini. Ini situasi di mana gereja tidak boleh berbicara mengenai persembahan menuai turun naik, tidak. Ini saatnya gereja memberi, umat Tuhan. Ini saatnya gereja menjadi garam dan menjadi terang. Jadi kalau ada orang tidak sepaham dengan saya tetap bersuka cita, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Inilah kecenderungan manusia. Pada waktu Natanael, saudaraku, mengidam-idamkan solusi bagi masalah dalam kehidupannya. Kapan Israel merdeka? Apakah ada pertolongan bagi situasi dia? Filipus temannya datang bilang, aku ketemu dia. Siapa? Mesias. Yesus orang Nazaret. Perhatikan respon pertama Natanael. Apakah ada yang bagus yang datang dari Nazaret? Maka saya enggak akan panjang lebarkan. Ada dua hal. Nomor satu, umat Tuhan, ya, meremehkan orang lain, sengaja tidak sengaja, baik orang jahat maupun orang baik, kalau tidak didisiplin ternyata melakukannya. Dalam satu kosakata bahasa Indonesia yang kita kenal dengan kata mencibir, bahasa kekiniannya adalah nyinyir. Saudaraku, nyinyir tidak dipakai hanya oleh orang bodoh, umat Tuhan. Nyinyir saya lihat dipakai oleh banyak orang, meskipun S3 bisa nyinyir. S3 berhak nyinyir Pak, enggak, yang enggak pakai S aja nyinyir kok, umat Tuhan. Teh hangat enggak pakai S ya. Saudaraku, nyinyir itu ternyata juga saya alami, kalau tidak hati-hati. Ya, orang merendahkan orang lain. Kenapa ada konsep rasis di dunia ini? Rasis tidak bisa beredar tanpa merendahkan orang lain. Itu syarat utama. Untuk menjadi suatu rasis yang berkualitas, harus piawai, rendahkan orang lain. Kita suka tidak direndahkan, saudaraku? Tidak. Tapi kenyataannya di dunia ini, orang merendahkan orang lain. Lalu orang yang direndahkan tuh bikin apa? Dia akan cari orang lain lagi untuk direndahkan, umat Tuhan. Kecuali anak Tuhan. Kecuali murid Kristus, umat Tuhan.
Murid Kristus tidak diajar demikian. Dan nanti kita akan belajar, saudaraku, bagaimana respon Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu Israel sampai sekarang, maka pusat daripada trend setting bangsa itu adalah Yerusalem. Selalu Yerusalem. Ya. Lalu Natanael ini orang mana? Galilea, umat Tuhan. Yerusalem sama Galilea itu bonafit yang mana? Yerusalem. Dia Galilea. Bagaimana bisa ngerendahin Nazaret? Karena dia Galilea merasa lebih lumayan daripada Nazaret, kota kecil. Ya. Jadi ini mirip-mirip bahwa misal ini saudaraku ya, ada misal ini hanya misal ada Pak Widi dari Jakarta, ya, lalu Eliezer Agung Nugroho Yogyakarta, lalu Caleb Hofer Bintoro Tepus Bantul, kira-kira gitu. Lalu Eliezer Agung itu, ya aku emang enggak kayak, Tepus, Bantul Tepus. Saudaraku, semua orang punya strata seperti itu di otak mereka. Karena syarat untuk merendahkan orang lain itu membutuhkan sok pintar. Yakni suatu sistem penilaian pribadi yang kamu yakini betul, sebenarnya belum tentu betul, umat Tuhan. Maka sikap mencibir ini jangan diremehkan, umat Tuhan. Jangan diremehkan. Saya lihat banyak keluarga hancur, pasangan hancur lebur, kenapa? Mencibir. Hei suami, besok kalau istrimu ya sudah dandan setengah jam, 1 jam, 1 jam 20 menit, kamu pasti jengkel. Kamu pasti mulai jengkel. Kamu akan, apa sih ini? Terus setelah 1 jam 20 menit, kamu ingin cepat atau lama ini? Jawab saya di rumah masing-masing. Cepet Pak, nunggu sudah lama, tapi kalau kamu tidak punya seni berkomunikasi yang bagus, pasti hancur lebur. Ketika istrimu nongol, dia akan tanya, cantik gak Pak? Dan kita akan bego. Saudaraku, mencibir tidak harus pakai kata-kata panjang, tidak perlu. Tidak perlu satu kata. Saudaraku, itu dampaknya sudah sanggup memicu perang dunia keempat. Ya, tadi saya tanya minta cepet atau lama, kamu minta cepet. Kenapa kamu lamain? Loh kok bisa Pak? Kamu bisa enggak sih by the Christ, grace of the Lord? Cantik enggak Pak? Wow, dari terbit matahari sampai terbenamnya. Mama, kamu seperti gunung Hermon. Dipuji gitu loh. Karena begitu kamu luapkan jengkelmu tadi. Tanya apa? Cantik. Dari sedotan, saudaraku. Itu akan jadi lama sekali umat Tuhan. Lama sekali. Lama sekali. Ada seorang anak, ya, dia nilai jelek terus suatu hari dia ujian. Dia dapat 7,2. Mungkin buat engkau yang otaknya cendekiawan, brilliant, itu nilai masih jelek. Tapi dia dengan tulus polos, papa, aku dapat nilai bagus. Terus kamu, kayak gini bagus. Saudaraku, yang bodoh adalah kamu. Sikap mencibir tidak bikin apapun. Sikap ini mematikan kreativitas serta kearifan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah dalam suatu hubungan, umat Tuhan. Jadi berhentilah mencibir. Kau semua yang mendengarkan suara saya, bertobat semuanya, sungguh. Pak, tapi saya dimulai terlebih dahulu, biarin. Ada orang di dunia ini yang hobinya mencibir, nyinyir, biarin. Bila hari ini kita menarik diri untuk tidak melakukan hal tersebut, umat Tuhan. Kita mau seperti Tuhan Yesus. Amin semuanya. Nah, Tara Parker Hope ini penulis buku pernikahan yang berjudul For Better, umat Tuhan, lumayan bagus ya bukunya. Memberikan pernyataan yang sama bahwa sikap mencibir adalah racun pasti yang menggerus kehangatan dan hal-hal baik dalam suatu relasi. Di mana pada akhirnya suatu komunikasi kehilangan keindahannya. Kenapa orang cerai? Menurut saudara kenapa? Karena mereka sudah kehilangan alasan kenapa ini harus dipertahankan. Berarti kehilangan keindahannya. Kenapa orang retak, persahabatan hancur, umat Tuhan? Karena mereka sudah nggak bisa handle lagi. Aku sudah nggak mau lagi lihat mukamu yang satunya sama.
Gila enggak sih? Ya. Jadi umat Tuhan, yuk kita benahi rumah kita mumpung kita hari-hari ini punya waktu yang banyak di rumah. Karena kalau kita biasakan mencibir umat Tuhan, maka hal itu akan memicu racun demi racun untuk lebih lagi, saudara. Tapi jengkel Pak, saudara, kalau engkau temukan, kau baca 4 Injil, 1, kamu kurang percaya, baca 2, kurang percaya, baca 3. Sebab imamat berkata oleh keterangan 2 atau 3 saksi, suatu perkara menjadi sah. Kasih tahu saya di mana Tuhan Yesus mencibir. Tuhan Yesus marah? Ya. Tuhan Yesus pernah cursing, mengutuk? Pernah, pada Farisi. Tapi mencibir? Enggak pernah umat Tuhan. Tidak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah merendahkan orang lain. Beliau rela direndahkan, tapi dia tidak rendahkan orang lain. Saya tutup demikian. WL Singer boleh maju ke depan. Saya sering ngajar, ya, biarlah kekuatan murni kita dapat dari Tuhan Yesus. Artinya kalau kita susah, kita mendapat penghiburan, sukacita, itu daripada Tuhan Yesus. Karena ada virus umat Tuhan, ya, yang selalu saya katakan smos, susah melihat orang senang. Dan senang melihat orang susah. Ya. Saya bukan jenis orang yang susah melihat orang senang. Tapi saya harus akui, saya kadang senang melihat orang susah. Bentar lagi, jangan timpuk saya dengan batu. Pada waktu saya mendapatkan fakta bahwa putri saya itu tunarungu, umat Tuhan. Saya merasa dunia ini tidak adil. Saya gak berani bilang Tuhan jahat karena saya sayang sama Tuhan. Tapi rasanya, kenapa enggak anaknya, saya bisa sebutkan beberapa nama saudara, tapi tidak patut di sini ya sekarang karena ini online. Itu lebih jahat dari saya, kenapa tidak anaknya mereka saja, saudaraku. Ya. Singkat cerita, 2008 saya dan Julie istri sekolahkan Queen ke SLB bagian C Tunarungu Pangudiluhur Puri Kembangan, Jakarta Barat. Ya. Saya antar putri saya di sela-sela saya pelayanan. Di situ saudaraku, tunarungu semua, ya iyalah memang sekolah tunarungu Tuhan ya. Kecuali yang jemput saudaraku. Saya lihat banyak anak tunarungu. Saya lihat tunarungu komplikasi. Saya tidak sadar itu, saya tidak sadar sampai tiba-tiba Roh Kudus tegur saya. Oh, seneng ya kamu ya. Kamu seneng ya, dan saya, oh iya kok enteng ya perasaanku. Sudah tahu tidak kenapa saya enteng? Karena saya melihat banyak anak orang lain yang lebih enggak keren, mohon izin untuk jujur, yang lebih jelek dari putri saya. Saya syok. Begitu saya lihat hati saya seperti itu, saya syok sama Tuhan. Karena saya pikir saya adalah orang yang tidak suka ngerendahin orang lain. Tapi bagaimana saya bisa memetik keuntungan daripada melihat orang lain yang keadaan lebih buruk? Saya lihat ada yang tunarungu plus autis. Saya lihat ada yang tunarungu setiap kali tempat gelap pingsan. Saya lihat saudaraku tunarungu tapi memiliki wajah yang sama. Sudah ngerti maksud saya? Saudaraku, saya lihat ada yang tunarungu, saudaraku. Saya melihat banyak hal. Dan saya bertobat, Tuhan, saya tidak mau mendapatkan penghiburan karena melihat kondisi orang lain lebih jelek dari saya punya. Saya tutup demikian umat Tuhan. Suatu kali, karena Roh Kudus itu lembut umat Tuhan ya. Beliau itu sabar sekali untuk mengajar orang-orang bego seperti saya ini sampai saya boleh pengertian yang benar. Ini saya sering cerita ketika saya bicara di pernikahan anak-anak saya. Saya akan jadikan penutup di sesi ibadah minggu ini. Saya ketika jemput saudaraku, saya itu sekali dua kali lama-lama saya memperhatikan bapak ini, maafkan saya. Bapak ini umat Tuhan itu jelas, maafkan saya ya saudaraku ya. Di bawah saya. Semuanya. Maafkan saya. Tingginya, parasnya, saya datang naik apa, dia naik apa, saudaraku.
bau nafasnya, semuanya. Semuanya. Dan setiap kali putrinya nongol sama Tuhan, setiap kali putrinya datang, susah dikalahkan. Jeleknya, maafkan saya. Jadi perpaduan dua orang ini tidak punya hak untuk bahagia atau bersuka cita. Kalau menurut standar saya. Saya di sini sebelum bertobat, karena lihat dia di sini saya sedikit diringankan bebannya. Kalau dia lihat siapa? Karena di bawahnya dia sudah tidak ada umat Tuhan. Dia paling bawah. Tapi saya lihat dia sukacita. Dia sayang sekali sama putrinya. Putrinya diangkat umat Tuhan. Dia bilang, aduh anak siapa paling cantik di dunia ini? Anak papa. Dan putrinya ketawa penuh kebahagiaan. Hari itu saya bertobat. Hari itu saya bertobat umat Tuhan. Amin. Saya ubah semua konsep saya mengenai memandang orang lain dan mengenai sumber sukacita saya. Bukan karena saya lihat orang lain yang lebih parah dari saya, bukan. Tapi karena saya disayang Tuhan dan saya berjalan bersama Immanuel. Mari kita nyanyikan lagu ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Yes, Lord. Tak ada yang tersembunyi bagimu, Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari dimanapun berada, bolehkah saya dengan hormat ajak saudaraku bangkit berdiri. Sebab tempat di mana engkau berpijak adalah hadirat Tuhan. Suci mata Allah. Mari kita tanggalkan kasut kesombongan kita. Bila kita berdiri di hadapan Tuhan rendah hati. Pada waktu saya dibukakan oleh Roh Kudus mengenai hal tersebut, saya langsung ingat firman Tuhan dalam Matius yang berkata, berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan. Sebab Yesus berkata, dialah empunya kerajaan Allah. Situasi sudah seperti ini tidak akan tambah baik jika kami nyinyir, mencibir, kami suka jelekin orang lain, suka rendahin orang lain. Tuhan, biarlah kami behave mulai sekarang, biarlah kami sungguh-sungguh belajar seperti Kristus. Tuhan, mari arahkan tangan saudara, saya rindu sudah siapkan perjamuan kudus di tempat masing-masing. Kita satukan hati dan berdoa dalam roh. Bapa, oleh karena materai dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap anggur, setiap roti disuci kuduskan. Sungguh-sungguh boleh menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan curahkan bagi penembusan dosa kami. Terima kasih Tuhan bila kami melakukannya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Dalam tatap dalam hadirat Tuhan kita melakukannya. Amin. Selidiki
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan Mari saya undang semua bangkit menilai berdiri. Semua hidupku. bangkit berdiri. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Kulihat oh, kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Mari semua katakan, ku berjuang. Berjuang sampai akhir. Ku berjuang. Ku berjuang sampai akhir. Sekali lagi ku berjuang. Berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari lakukan dengan cara yang betul umat Tuhan, yakni dengan sikap hormat dan iman terhadap Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya? Amin. Maka dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Amin. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Oh, willow and now, oh, berterima kasihlah untuk kebaikannya, untuk kasih setianya. Lihatlah Tuhan, sebab kuat tangannya. Oh, haleluya. Bapa kami ucap syukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami terima kasih buat hidup kami. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Terima kasih. Di tengah situasi sulit kami tidak kehilangan senyum tertawa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami dimurnikan. Cinta kami dimurnikan. Rumah kami dimurnikan.
Kami dididik, kami diajar bagaimana mewujudkan suasana yang menyenangkan dalam rumah kami masing-masing. Karena Kristus Yesus ada dalam jiwa, ada dalam hati dan roh kami masing-masing. Gereja bukan gedung, gereja adalah eklesia, dan eklesia itu artinya kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, hamba mengucap syukur, biarlah kami angkat sebab ini minggu pertama setiap awal bulan. Tuhan, Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu putra-putri kerajaan Allah yang telah dengan taat setia mengirimkan persembahan persepuluhannya. Biarlah Tuhan juga melihat setiap persembahan diakonia, persembahan syukur dan persembahan misi. Tuhan, kami tidak berdaya, tapi kami pegang perjanjian Tuhan. Engkau lebih daripada sanggup untuk memelihara anak-anak-Mu. Dan Engkau adalah Tuhan yang membela daripada hamba-hamba-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, dalam kesempatan ini hamba-Mu bersahati dengan kami semua yang ada di tempat ini. Berdoa sungguh-sungguh mintakan hikmat bagi para kepala keluarga. Bagi keluarga-keluarga yang oleh karena situasi krisis ini tergoncang daripada ekonomi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat sehingga pintu baru boleh dibukakan. Sehingga mereka memperoleh daripada rezeki berkat yang daripada Tuhan sendiri. Amin. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami Tuhan. Jemaat oleh karena hambanya ini berdoa dalam satu nama di segala nama. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita boleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Saya ajak dimanapun berada, mari semuanya di rumah masing-masing pun tetap angkat dua tanganmu tinggi ke atas. Terima dan amin karena doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi kuliah sekolah saudara oleh Tuhan. Amin. Bisnis usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan semua yang kita perjuangkan takut akan nama yang suci. Direstuinya berhasil. Amin. Dimanapun sudah berada, biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim bersama Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya menjadi milik pusaka kita semuanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Jemaat Tuhan, berikut ini kami sampaikan informasi seputar GBI Roh Kriya Jogja selama sepekan. Bagi saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, bisa menghubungi Ibu Fani.
Untuk minggu ini, semua pertemuan ibadah di gereja ini masih tetap dilakukan di rumah masing-masing. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officer di nomor masing-masing. Ibadah Minggu 14 Juni 2020 masih akan tetap diadakan secara online sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari gereja. Informasi lainnya seputar gereja setiap hari dapat dilihat di media sosial gereja. Kami segenap keluarga besar GBI Rokria Jogja, GBI Rok Temanggung Parakan, dan GBI Rokria Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Siti Koraizin pada tanggal 8 Juni, Ibu Sarah Supriyati pada tanggal 10 Juni, anak Carlos Abraham Wibowo pada tanggal 10 Juni, Bapak K. Sugiharto pada tanggal 11 Juni, anak Johan Mika Sahir pada tanggal 11 Juni, dan anak Felicia Jessica Nirboyo pada tanggal 12 Juni. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News edisi minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap kuat dalam doa, dan Tuhan Yesus memberkati.